Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dapatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sejalan dengan firman-Mu.
Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, sama Immanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terlebih Tuhan di pagi hari ini Bapa, kami masih memiliki kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak membawa keberadaan kami. Kami ingin mendengarkan Tuhan, suara hati Tuhan. Kuduskanlah dan layakkanlah kami Bapa. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. 1 Timotius 1 ayat yang ke-16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi justru karena itu aku kasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kita akan buka Alkitab kita kembali dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian membuat pengakuan bahwa kalian orang berdosa, orang yang jahat, dan segala hal buruk melekat pada diri kalian? Untuk menceritakan hal-hal buruk tersebut kepada orang lain secara terbuka pasti mungkin tidak mudah. Nah, di sini kita belajar pada Paulus. Paulus menyatakan dirinya sebagai penghujat, penganiaya, dan jahat terhadap pengikut Kristus. Nah, sehingga dia menyebut dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Sampai suatu saat Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Paulus berubah. Dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus mempercayakan pelayanan yang besar dan mulia karena Tuhan tahu Paulus itu taat dan setia. Dari Paulus kita bisa belajar sebenarnya. Sebenarnya Paulus orang yang pandai dan berpengetahuan, hanya saja karakternya dan spiritualnya tidak mendukung, sehingga dia bisa menjadi orang berdosa yang kejam. Hanya saja karena Tuhan campur tangan dengan kesabaran dan kasih-Nya, akhirnya Paulus bisa menjadi pribadi yang baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu kalian ketahui bahwa manusia harus selalu belajar dan belajar sebagai tuntutan perkembangan zaman dan banyak hal lainnya. Akan tetapi tidak cukup pandai saja. Kita perlu juga punya karakter yang baik dan spiritualitas atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Percayalah Tuhan akan pakai kalian lebih dan lebih lagi ketika kalian mau berserah, taat, dan tunduk pada Tuhan. Nah, karena Tuhan katakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita mau terus berharap dan bersandar kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di pagi hari ini. Firman yang singkat,
kiranya terus boleh memberkati kami Tuhan. Kiranya dapat mengubah pola pikir kami ketika kami mau bertindak Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan akan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam minggu-minggu ini Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami kembali tentang artinya dan pentingnya belajar. Ingatkan kami terus Tuhan, semangati kami untuk kami punya keinginan atau motivasi untuk belajar dan mementingkan, mengutamakan, memprioritaskan belajar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari Rasul-Mu yaitu Paulus yang selalu mengingatkan kepada kami tentang bagaimana masa lalunya. Tetapi kami tidak melihat masa lalu seorang Paulus, tetapi bagaimana Paulus setelah mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami terus untuk taat. Ajar kami terus untuk patuh terhadap Engkau Tuhan. Dan hingga akhirnya Engkau mendapati kami adalah anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami Tuhan, anak-anak-Mu akan memulai belajar kami, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan melimpahi kami, akal budi kepandaian yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberkati Bapak Ibu guru kami, Bapa, yang akan mengajar kami sepanjang hari ini. Dan terutama untuk anak-anak kami yang kelas 12 Tuhan, yang saat ini akan menghadapi ujian. Mari Tuhan, Kau akan berkati mereka. Limpahkanlah akal budi kepandaian yang berasal daripada Engkau. Kami percayakan Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.